Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembongkaran dan pemeriksaan sistem rem. Untuk pemeriksaan ketebalan kampas rem bisa dilihat dari indikator segitiga ini ya. Ketika indikator segitiga pada tuas penyetelan rem ini segaris dengan segitiga yang ada pada tromol, bisa dipastikan kondisi kampas rem habis. Untuk kasus ini masih kurang sedikit. Nanti kita coba lakukan pemeriksaan apakah benar kampasnya sudah mulai aus atau tidak. Untuk langkah pertama kita kendorkan dulu baut as roda ini menggunakan kunci ring ya. Setelah itu kita kendorkan baut setelan rantai ini sebelah kanan dan sebelah kiri ini, tujuannya agar kondisi rantai posisinya kendor, agar ketika nanti kita melepas rantai bisa lebih mudah. Dikendorkan saja, jangan sampai bautnya lepas. Dikendorkan seperti ini ya. Sudah, kalau sudah kendor, dorong ke depan agar posisi rantai dia lebih kendor seperti ini. Selanjutnya kita cari kondisi sambungan rantainya. Ini ya letak sambungan rantainya. Kita lepas menggunakan tang. Kalau saya lebih nyaman pakai tang kombinasi ya. Caranya seperti ini dapat ujung, yang ini dapat pinnya, terus kita tekan. Nah seperti ini ya, tinggal kita copot. Ini lepasnya, ini penguncinya. Nah ini sudah terlepas. Biar tidak hilang, kita masukkan aja. Kita pasang kembali sambungan rantai. Ini penguncinya, posisinya seperti ini. Nanti tinggal didorong dari belakang saja ya, aman. Tinggal kita putar aja, nanti rantainya lepas. Nah seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita lepas baut ini, baut penahan tromolnya. Setelah itu kita lepas ini setelan remnya. Ya, udah lepas. Untuk langkah selanjutnya kita lepas as rodanya. Setelah baut as roda terlepas, posisikan kaki seperti ini. Kaki kanan menahan ban, terus dorong as rodanya ke depan seperti ini ya posisinya. Nah sudah, turunkan perlahan, terus busingnya dilepas, tarik pelan-pelan ya, terus kita cabut ini. Lepas tromolnya,
Terus lakukan pemeriksaan piring. Untuk yang pertama kita cek kekocakan piring, posisikan roda seperti ini, terus kita pasang as rodanya seperti ini ya. Terus kita goyangkan ke kanan dan ke kiri. Ini tidak ada suara ceklok-ceklok, berarti bearingnya masih aman. Selanjutnya kita putar. Ketika kita putar, poros bearing yang bagian tengah ini dia ikut berputar, berarti kondisi bearing yang bagian dalam itu pelumasannya masih bagus. Ketika seret, nanti kita bongkar bagian sininya, terus kita berikan pelumas. Untuk langkah pemeriksaan bearingnya dan pembongkaran akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Setelah itu kita periksa kondisi ini, keausan diameter tromolnya. Pertama kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, kita ukur diameter tromolnya. Bagian yang aus ya, bagian dalam. Terus kita baca pengukurannya. Standarnya itu diameter batas servisnya kurang lebih 110 mili. Untuk pastinya nanti dilihat di BPR masing-masing kendaraan. Setelah kita periksa, ini keausannya juga sama, tidak ada kelengkungan di bagian tromolnya. Kita cek kondisi kampas remnya bagian sini ya. Lepas kampasnya ya. Caranya tinggal ditahan terus ditarik keluar seperti ini. Kalau pernya keras, bisa kita lepas pernya dengan cara seperti ini. Nah, sudah terlepas. Ini kita cek ketebalan kampasnya. Untuk pemeriksaan awal biasanya dicek ketebalannya. Dalam kondisi ini kampas cukup tebal, nanti cukup saya amplas saja bagian sini. Ini perbandingan kampas yang baru. Ini saya ada kampas baru. Ini yang sedang terpasang tadi. Nah, ini masih cukup tebal. Tinggal diamplas sedikit, terus kita lakukan prosedur pemasangan kampas. Oke, ini sudah saya bersihkan ya, bagian yang harus dilumasi juga sudah saya beri pelumas. Ini sudah, terus kampasnya juga sudah saya bersihkan. Pasang dulu per kampasnya. Nah, sudah, posisikan seperti ini biar lebih mudah. Setelah itu pastikan ini lurus, terus yang bawah ini kita pegang ini ya dengan jempol, terus yang ini pastikan lurus, terus kita tahankan ke ujungnya. Setelah ditahan di ujungnya seperti ini, kita dorong saja. Nah, sudah, terus pastikan lurus. Sudah lurus, ini berarti pemasangan sudah berhasil. Terus yang kedua, pastikan posisi yang benar itu seperti ini. Tuas ini segaris dengan ini. Jadi bukan gini ya. Tapi masangnya gini. Pastikan seperti ini dulu posisinya. Ya, terus pastikan terakhir titik ini sudah bertemu ini ketika pelepasan poros ini tadi. Terus kita pasang karetnya. Ini udah tak bersihkan ya tadi ya. Ya, terus ini juga sudah saya bersihkan, sudah saya berikan grease. Pastikan ini sudah terpasang ya. Sing ini sudah terpasang.
seperti ini. Kita pasang tromolnya. Selanjutnya prosedur pemasangan. Ini sudah saya berikan pelumas tadi, grease, terus pasang setelan rantainya ke posisi asnya. Masukkan seperti ini ya, jari kiri. Sudah. Terus posisi kaki kanan diangkat. Ini menahan roda, terus asnya dipasang. Ya, terus seperti ini. Jangan sampai penuh dulu. Pasang businya. Dorong pelan-pelan. Ya. Nah, itu pasang ini. Setelan rantai sebelah kanan. Setelah itu kita pasang setelan rantai sebelah kanan. Pasang baut as roda. Nah, tidak usah dikencangkan dengan kunci dulu, yang penting sudah masuk. Setelah itu pasang penahan tromolnya. Kemudian pasang setelan rem. Caranya ini, yang bagian sini dimasukkan dulu. Setelah itu tuas rem ditekan ya, lubangnya dipaskan seperti ini. Kalau sudah pasang ini setelannya. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang rantai. Ini bagian sini, taruh sini aja. Gear, terus kita putar. Nah, sudah ya. Terus sambungannya kita pasang. Pasang sambungan rantai. Ya. Terus pasang platnya. Dan pasang pengunci rantainya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kencang. Selanjutnya adalah langkah penyetelan rantai. Ini saya percepat saja untuk khusus langkah penyetelan rantai. Yang penting dipastikan nanti garis setelan itu antara kanan dan kiri itu sama. Untuk lebih detailnya bisa lihat pada video saya dengan judul pemeriksaan dan penyetelan rantai. Ini jarak bebasnya kurang lebih standarnya 2,5 ya. Nah, ini 2,5 pas dari batas paling bawah. Selanjutnya kencangkan as roda. Pastikan garis pada rantai sama. Ini sudah saya cek tadi, kanan dan kiri sama.
udah kencang ya. Setelah itu kita kencangkan baut setelan rantai sebelah sini. Langkah selanjutnya adalah penyetelan jarak bebas rem belakang. Untuk cara penyetelannya bisa dilihat di video saya. Ini akan saya percepat saja. Untuk standar jarak bebas rem itu 2-3 cm. Ini kita cek. Saya setel 2 tadi, mulai 2. Harusnya ketika seperti ini roda diputar itu seret, ada tahanan. Nah, ini agak seret ya di 2. Pas 3 sudah pas. Ini setelannya sudah sesuai. Untuk tahap pemeriksaan yang terakhir adalah tahap pemeriksaan switch rem dan lampu rem belakang. Itu standar Honda. Caranya kita putar kunci kontak ke posisi on, terus kita injak pada rem. Harus dipastikan kondisi lampu remnya menyala. Untuk pengencangan baut tadi sudah saya lakukan menggunakan kunci momen, cuman saya pisah dengan video khusus untuk penggunaan kunci momen. Silahkan cek di video saya selanjutnya. Terima kasih.